di dalam kabin dan siap terbang. Meluncur. Oke, di luar kabin kita sudah cek P2H dan di dalam kabin pun kita harus cek, Pak. Nah, ini ada beberapa instrumen panel dan kontrol yang harus teman-teman paham. Ya, ini ada dua tombol PTO, menetralkan dan mengembalikan, Pak. Ketika teman-teman aktifkan dua-dua ini, harus pakai gear 3 atau gear 4. Ya, begitu dia sudah aktif, contoh nih, dia sudah naik transmisinya sampai 4, terus vesselnya udah naik, angkat, sudah terangkat ya. Contoh dia udah terangkat sampai 1500, tahan aja sampai 1500. Gak usah sampai di 2000, Pak. Karena putaran transmisinya sama PTO-nya tetap sama. Ya. Stop, injak kopling, netralkan. Bisa saja metodenya pada saat teman-teman ininya masih aktif, ya. Gearnya masih aktif, terus teman-teman matikan. Otomatis transmisinya masih hidup ya. Iya, Mas. Nah, begitu teman-teman injak kopling maju, loncat, Pak. Alangkah baiknya netralkan dua-duanya, baru rilis, bisa turun sendiri. baru gear 1 dan seterusnya. Aktifinnya harus bareng, Pak ya? Ya, harus bareng. Ya satu-satu enggak. Bisa juga. Yang penting dikopling dulu. Yang penting injak Kopling. ya. Itu satu. Terus pada saat aktifkan interaxle dan interaxle sama interwheel, harus injak kopling juga. Dan metodenya harus stop Dulu. baru aktifkan. Aktifkan Ini axle-nya ini ya? sama interwheel. Ya, copy ya. Terus ini ada tambahan Axle. untuk tombol klakson kecil sama klakson besar. Double gardannya, Pak? Iya. Ini interaxle sama interwheel, atau biasa teman-teman bilang itu ada double ringan sama double berat. Interaxle itu hanya mengaktifkan axle dan axle, ya. Ini apa, diferensial depan dan belakang, ya, yang ada di bagian belakang. Dan itu perputaran rodanya itu masih berbeda, Pak. Ya, perputarannya masih berbeda. Ketika aktifkan dua-duanya interwheel, baru secara bersamaan roda ini akan berputar secara bersamaan. Ya, dan sekali lagi saya sampaikan, ketika aktifkan differential lock, harus aktifkan interaxle terlebih dahulu, baru aktifkan interwheel. Ya, oke, sip. Differential lock. Differential lock atau differential kan ini bahasa Inggris ya. Iya. Differential, different itu bahasa Inggrisnya Gardan. atau bahasa Indonesianya itu perbedaan, membedakan antara putaran roda kiri dan kanan. Ketika dia di lock, differential lock, ketika dia di lock, baru dia berputar secara bersamaan. Ya, Jalannya sama. putarannya tetap sama dan tidak boleh melebihi 30 Kilometer. km per jam. Yang darurat. Ya. Iya. Dan itu ketika kita pakai, alangkah baiknya jangan nanti amblas dulu baru Dihidupkan. pakai. Kalau sudah lihat potensi amblas, Nyalakan dulu. nyalakan. Ya, copy ya. Terus di sini ada beberapa instrumen panel dan kontrol ya. Ini yang pasti sudah tahu, ini fuel, gauge fuel, ini ada radiator. Terus ini yang saya sampaikan tadi, ada FR dan RR. Ini untuk bagian depan dan ini ada bagian belakang, ya. Terus ini ada RPM dan ada kilometer. RPM-nya itu kali berapa, Pak? Kali 100 per menit. RPM itu adalah singkatan dari rotation per menit dan kalinya 100 per menit. Ketika dia sampai 2200, horsepower-nya mentok, Pak. Ketika teman-teman melebihi dari 2200, tetap horsepower-nya tetap sama. Tetap segitu. Ya. 275 kah, 220, 280 kah, 360, 380, 375, 385, tetap horsepower-nya sama, ya. Nah, ketika teman-teman naik tanjakan, kalau dia mampu, kita sudah asesmen nih gear 3 ya.
Kita naik gear 3 di tanjakan ini, naik. Kalau kita posisi dalam posisi ini hijau, kita main di ekonomis, ya. Kita main ekonomis. Kalau kita sudah di atas ini power mode, Pak. Power mode itu terjadi di sini. Perbedaannya adalah kalau di ekonomis ini kita penggunaan fuelnya di kiri. Kalau di sini kita penggunaan fuelnya sudah boros. Getaran mesinnya Ya. Gitu ya, perbedaannya ekonomis dan power mode. Kalau power mode kan contoh kayak ada di Scania, mereka sudah ada tombol power mode. Di Renault sudah ada tombol power mode. Di sini memang tidak ada, tetapi metodenya untuk melakukan itu ya kita pakai melakukan di RPM. Ya. Oke. Sip. Kalau ini untuk tambahan, ini ada indikator, ada warna merah. Ini menandakan bahaya, ya. Sama di rambu-rambu di sini itu ada rambu merah, ada rambu-rambu kuning, bukan rambu-rambu pirang janda ya. Tapi ada rambu-rambu, ada warna kuning, ada rambu merah, ada biru, ya. Biru itu apa? Perintah. Apalagi kuning itu apa? Peringatan. Merah itu larangan, ya. Harus kopi juga. Terus di sini itu minimal harus 50 meter untuk antara unit dan unit depan dan belakang. Perhitungannya 3 kali atau sampai 4 kali panjang unit yang dioperasikan di jalan Holly. Oke ya. Terus di samping kanan ini ada exhaust brake. Aktifkannya untuk dorong ya. Ketika teman-teman aktif terus injang, dia mati Pak. Ya. Sama yang di Hino pun seperti itu, di kiri pun seperti itu ya. Kalau di Hino kan di sebelah kiri. Kalau ini kan di sebelah kanan. Ya. Nanti pada saat tes, nanti itu trainer ICM itu mereka akan menyampaikan Pak, putar ya. Jangan langsung gear 3, Pak. Usahakan gear 1 secara prosedur, baru jalan 1 rilis, 2 keras memang rilis, 3 dan seterusnya. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa pasti oh ini nyaman kok seperti ini ya. Sip. Nanti jangan lupa, oke, udah gear 6 nih, pindah gear 7 sampai gear 9 mereka tes. Ya, begitu di gear 9 kan posisi udah mau naik ini, naik stop, nanti ditanyakan disuruh stop itu. Jangan lupa yang ini diturunin, dikasih turun air low-nya, karena kalau ketika teman-teman sudah gugup, sudah nervous, lupa waduh, plak, mati lagi. Padahal sudah lulus di zigzag, malahan begitu naik salah, mati mesin di situ ya, air low-nya. Terus pada saat teman-teman mau naik, kita horsepower-nya itu besar Pak, 375 sama 385. Otomatis roda di belakang itu dia maunya torsi besar. Yang pasti harus sesuaiin horsepower sama torsi roda yang diinginkan di belakang. Jangan oh saya sudah gear 4, ketika sudah mau mendekati pucuk nggak mampu DT-nya. Apa yang terjadi Pak? Dia tidak pindah gearnya dari bawah. Malahan tadinya secara prosedur dia harus pakai gear 3, dia paksa di gear 4. Apa yang terjadi? Operator dia slip coupling, karena torsinya di belakang dia mau besar. Kopi ya sampai sini ya. Oke. Jadi harapan saya teman-teman itu, begitu teman-teman pada saat mengoperasikan unit, usahakan dibawa pakai transmisi yang sudah dianjurkan ya. Kalau pakai gear rendah 5 ya 5, pakai gear 4 ya 4. Nanti coba tanyakan ke teman-teman di sini, kamu biasa tanjakan sekian pakai gear berapa sih? Oh gear sekian Pak. Jangan mantau zoom, jangan ya, itu tidak boleh, tidak diperkenankan. Ketika terlihat sama safety-nya SM, langsung lubang 3 out. Oke ya, sip. Ada yang mau ditanyakan teman-teman?
Motonya Pak, itu kenapa PT itu tombolnya 2 Pak? Kan biasanya kalau tempat lain 1 itu Pak. Ya, saya juga bingung Pak. Intinya secara mekanikal mereka sudah memberikan 2 tombol. 2 tombol seperti itu. Yang mana Pak? Ya. Yuk, Ini. mau loh. Nah, PTO. Ini Nah ini untuk netralkan korsleting, yang ini untuk vessel. ya. Jadi kayak seperti yang saya sampaikan tadi, ketika dia aktifkan ini, ya, ini sudah aktif nih, naik, tak, naik. Ketika injak kopling harus matikan ini. Terus apa lagi? netral. 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 Tetap harus matikan Matikan vessel. vessel juga. Kalau soal Ya. turun kan nanti turun sendiri. Kalau harus kasih turun, Turun usahakan sendiri. turun sendiri. Ini tombol lampu-lampunya yang mana Pak? Ini lampu ini ya, lampu sama ini untuk wiper bareng. Ini untuk airnya. Bel. Klakson. Ini klakson kecil. Air wiper. Air wiper diangkat biasanya. Diangkat. Ini parking brake Pak ya? Ini. Nah ini parking brake. Ini parking brake. Nah seperti yang saya sampaikan tadi, ketika menggunakan emergency brake, usahakan kalau kita dulu di Scania itu kita metodenya jangan langsung aktif. Usahakan gitu ya. Kalau pada saat turunan ataupun tanjakan terjadi kegagalan sistem rem. Iya. Dipancing-pancing. Dipancing, Pak. Nah, bisa Kayak macam ini kan dari chamber brake-nya nih, chamber brake mendorong dari springnya terus ke push rod ke leaning brake sampai ke leaning brake. Ini kan main nih, naik turun. Dia seperti kita menggunakan servis brake. Gitu. Ya. Oke, ada lagi? Itu Pak yang 3 di sana itu. Mana? Tombolnya. Nah, ini hanya lampu saja. Oh. Lampu kabin. Nah, itu. Hazardnya mana Pak? Angkat Ini. ini Pak. Bang. Ini besar ya. Ini untuk masih naik. PTO. Ini gasnya sih. Oh, gas ya. Oh, PTO sih. Gas ya. Gas Nggak usah beda. diotak-atik Iya. lagi. Standby gas biasanya. Ini ada HM-nya ya sebelah sini. Anu setirnya sini Pak ya. Apanya? Buat anu setir. Ya, Agak setirnya style. sini. Adjuster. Adjuster ini. Bisa detail sama apa. Oke, sip. Sip, Pak. Intinya seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman menggunakan unit dari Scania dari Eropa, jangan samakan kita bawa unit Cina. Ya, jangan samakan. Usahakan mindset kita dibawa unit Eropa, jangan dibawa ke Cina. Sama, saya pun begitu bawa unit Eropa ya pasti saya bawa, bukan mindset saya bawa Cina. Iya. Gitu. Soalnya lebih enak semuanya. Ya, kalau di unit Eropa itu oke lah ya, karena kita nggak bahas itu, tapi sedikit saya sampaikan kalau unit Eropa itu ada sudah pakai sistem command rail ya. Dia ada AdBlue-nya. Jadi gas buang dari emisi itu sudah berkurang. Tidak seperti yang kita pakai sekarang ini. Mbak anak AdBlue gak diisi. Nah, ini kita masih isi, Pak. kita di sini masih pakai engine FIP Euro 2 Oh, Euro 2. ya. Kalau common rail itu sudah sama di Hino, di Scania, Renault itu sudah Euro 4 bahkan sampai Euro 5 bahkan ada Euro 6 gitu. Kalau kita di sini masih Euro 2. Dan solar pun kita masih, kalau kita solar yang di sini berapa ya? Intinya kalau kita pakai solar di sini terus sudah sistem common rail pasti mogok Pak. Banyak yang mogok. Nggak mau. Bukan nggak mau sih. Intinya sistem fuelnya itu nggak terlalu efektif lah. Kira-kira seperti itu. Oke, sip. Kurang lebih seperti itu. Nanti mudah-mudahan kalau sudah saya kasih masukan,
ke HR, terus nanti rekan-rekan itu akan di asesmen praktek di Gerdas. Mudah-mudahan besok kayaknya tanggung kayaknya besok. Tapi kalau memang jadi besok pasti di setengah hari Bisa di Pak. habis makan, karena besok itu kita aktivitasnya itu setengah hari. Oke, sip. Oke. Kalau dari saya rasa cukup. Kalau teman-teman sudah, kita bisa. Ini jam berapa ya? Jam 3:30 Pak. Setengah 4. Kalau setengah 4, coba teman-teman coba-coba di sini ya. Ya. Nanti pada saat teman-teman transmisi maju nih, contoh ya, kalau udah gear 3 ya, pada saat maju, kalau mau mundur usahakan neutralkan dulu, rilis, baru injak lagi, baru mundur ya. Jangan langsung contoh nih gear 3 atau dalam posisi gear 5 jalan ya, netral terus langsung agak keras ya, jangan dipaksakan Pak, karena dari synchromess gearnya itu akan mendorong terus dari flywheel, baku hantam terus mereka. Karena ini contoh ini engine kan, ini engine, transmisi, di sini ada kopling, engine, transmisi, kopling. Begitu flywheel dorong transmisi, contoh dia transmisi 1, 2, 3, 4, dari input shaft ini akan dorong ke transmisi, contoh transmisi 1, dia mau pindah lagi ke mundur ya, kira-kira seperti itu ya. Beda seperti lagi yang saya sampaikan tadi, beda kalau kita bawa Hino atau bawa unit Eropa. Satu kopling aja kemana-mana. Satu kopling bisa, karena dia sudah full synchromess, full gear synchromess. Beda kalau ini ya masih manual lah, bukan manual sih, ibaratnya dari sistem transmisinya itu belum sempurna apa yang unit Eropa gunakan. Tetapi tidak menutup kemungkinan unit Cina akan melengsarkan unit Eropa, Pak. Menyai. Saya yakin itu Pak. Karena 5-10 tahun ke depan ini nyata loh, kita sudah pakai unit Cina semua di sini. Oke, Oke. nanti coba ya Ya. putar-putar di sini. Tapi hati-hati ya teman-teman ya. Bagus dua-dua orang aja Pak. Ya, Pak. Dua-dua orang aja Pak, Muji atau siapa terserah teman-teman, duanya turun, Ya. duanya di dalam unit. Coba-coba supaya begitu tesnya nanti tidak kaku ya. Oke, sip. Ya, Pak. Matikan dulu. Ini untuk blowernya, ini untuk freonnya ya. Oh iya. Matikan. Semua matikan, semua instrumen panel dan kontrol, baru matikan di sini. Ya, udah selesai. Oke, sip. Oke. Ya, silakan.